kawan mahasiswa, kami dari kelompok 2, kelas 5A, Fakultas Hukum Bina Bangsa akan mewawancarai narasumber kami mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan. Kami sedang berada di kampus untuk bertemu narasumber yang pertama, yaitu Bapak Fatur Rahman, SHMH. Beliau adalah salah satu dosen hukum di kampus ini loh. Yuk kita simak jawaban-jawaban beliau. Check this out. Hari ini saya sudah bersama salah satu dosen hukum dari Universitas Bina Bangsa, yaitu Bapak Fatur Rahman, SHMH. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjadi akademisi? Sudah 6 tahun jalan lah, mau 7 tahun lah. Nah, hari ini saya akan bertanya seputar perancangan peraturan perundang-undangan. Karena Bapak sebagai dosen hukum tentu erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak proses perancangan perundang-undangan di Indonesia? Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlakukah? Proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Tidak serta-merta kemudian undang-undang dibahas kemudian jadi ya. Yang pertama harus terlebih dahulu direncanakan ya, proses perencanaan. Biasanya masuk dalam prolegnas ya, itu dibahas antara presiden dengan DPR. Yang kedua setelah tadi yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penyusunan ya. Penyusunan salah satu tahapan yang kedua dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Biasanya penyusunan itu ada draft atau naskah akademik, hasil karya ilmiah, hasil penelitian ya oleh akademisi ya, biasanya ahli-ahli di bidangnya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan undang-undang apa yang akan dibahas. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah pembahasan ya. Tadi perencanaan, penyusunan, kemudian dibahas ya, dibahas oleh DPR ya bersama-sama dengan pemerintah ya, yaitu bagaimana undang-undang tersebut jadi undang-undang ya. Dibahas, setelah dibahas kemudian disahkan kalau ternyata pembahasannya selesai ya. Setelah disahkan kemudian langkah selanjutnya diundangkan agar undang-undang itu diketahui oleh masyarakat luas ya, melalui pemerintah. Representasinya adalah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dimuat dalam lembaran negara ya. Salah satu bentuk bahwa bagaimana caranya undang-undang tersebut kemudian diketahui agar masyarakat luas menjadi tahu keberadaan undang-undang yang telah disahkan. Oke, saya kira itu. Bapak pasti sudah tahu ya Pak ya tentang undang-undang yang sedang hangat-hangatnya nih diperbincangkan ya Pak ya oleh masyarakat kita, yaitu mengenai KUHP yang baru. Menurut Bapak sebagai akademisi, sudah sesuaikah KUHP yang baru dengan ketentuan pembentukan perancangan perundang-undangan dari proses awal perencanaan sampai proses pengundangan? KUHP yang baru sebenarnya sudah sejak lama digadang-gadang, kemudian tertunda untuk disahkan ya, sudah masuk dalam proses penyusunan, perencanaan, pembahasan, tetapi tidak kunjung disahkan. Nah, ini juga kita harus mengapresiasi adanya KUHP yang baru versi ya Indonesia. Kalau yang lama itu memang peninggalan penjajahan zaman Belanda ya, usianya kurang lebih 100 tahun lebih ya. Kalau saya berpendapat apakah itu telah sesuai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Kalau tidak sesuai mungkin sudah tidak disahkan ya. Kalau sampai kemudian dibahas kemudian disahkan, saya kira syarat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, salah satunya KUHP yang telah disahkan, itu
telah melalui persyaratan yang telah dipenuhi sehingga undang-undang tersebut telah disahkan. Saya kira itu jawabannya. Pak, pada pengesahan kitab undang-undang pidana yang baru ini kan menimbulkan banyak debatan ya Pak ya, mengenai isi dari pasal-pasal di dalamnya. Menurut Bapak, undang-undang yang seperti apa yang seharusnya tidak disahkan oleh DPR? Ya, perdebatan itu adalah sesuatu hal yang biasa ya, artinya ada yang pro, ada yang kontra ya. Artinya hak setiap warga negara untuk tidak setuju atau tidak sepakat dengan isi undang-undang ya. Undang-undang yang seperti apa yang bagus, dikatakan bagus, yang sempurna ya, ada 3 kriteria bahwa undang-undang itu harus memenuhi syarat atau undang-undang itu harus memenuhi landasan. Salah satunya tentu harus memenuhi landasan yuridis ya. Yang kedua harus memenuhi landasan sosiologis, yang ketiga harus memenuhi landasan filosofis. Di dalam undang-undang unsur 3 landasan itu harus terakomodir sehingga undang-undang itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jadi hukum yang dibuat itu semata-mata tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi bagaimana hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dari banyaknya undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah ya Pak ya, menurut Bapak apa poin penting yang harus dicantumkan ke dalam suatu undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterima dan terrealisasi dengan baik? Bagaimana caranya undang-undang itu agar terrealisasi dengan baik ya? Sebenarnya tidak ada undang-undang yang sempurna. Artinya undang-undang selalu memiliki celah untuk tidak ditegakkan. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bisa atau berwenang membatalkan isi undang-undang apabila undang-undang itu bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang harus dicantumkan dalam undang-undang sebenarnya tadi ya 3 landasan itu. Ya, itu harus dipenuhi, harus terakomodir sehingga undang-undang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah bahwa kesejahteraan, bagaimana masyarakat menjadi tertib hukum ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tuh. Sebaliknya nih Pak ya, ada nggak hal yang seharusnya ada di undang-undang tetapi tidak dibentuk undang-undang oleh pemerintah kita? Kalau saya ambil contoh salah satu yang harus ada tetapi belum dibentuk ya. Belum dibentuknya sebenarnya undang-undang itu semua yang ada di Indonesia telah mengakomodir kebutuhan masyarakat, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah undang-undang tersebut telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat saat ini. Apabila itu tidak sesuai, maka undang-undang tersebut ya direvisi, ya dirubah menjadi undang-undang yang baru, sehingga undang-undang yang baru itu diharapkan menyempurnakan undang-undang yang lama yang sebelumnya telah ada ya, sehingga setiap tahun itu undang-undang selalu dirubah, direvisi ya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan undang-undang yang lama yang memang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk mengakomodir ya, untuk mengakomodir bagaimana bentuk-bentuk, contohnya misalkan kejahatan yang memang terjadi di masyarakat tapi undang-undangnya belum ada, sehingga pemerintah bersama-sama dengan DPR membutuhkan bahwa harus segera undang-undang tersebut disahkan. Akhir nih Pak ya, apakah Bapak ada saran atau pesan untuk para lembaga negara pembuat undang-undang supaya undang-undang kedepannya bisa lebih relevan? Sarannya apa ya? Sarannya adalah bagaimana undang-undang itu dibentuk kemudian sangat mudah untuk ditegakkan. Undang-undang tersebut dibentuk tapi semata-mata bukan untuk
kepentingan golongan atau kepentingan penguasa, tetapi bagaimana undang-undang tersebut dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu dia wawancara kami bersama dengan Bapak Fatur Rahman SHMH selaku dosen hukum Universitas Bina Bangsa. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Perjalanan kami tempuh sekitar 30 menit dari kampus. Dan ini dia, Bapak Dedi Haryadi SE sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari fraksi Partai Berkarya. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Saya Yosi Lutfi Amelia. Saya sudah bersama narasumber saya, Bapak Dedi Haryadi SE yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten, betul Pak? Betul. Saya mohon waktunya untuk diwawancari sebentar ya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya nih Pak, Bapak sudah berapa periode ya Pak menjadi anggota Dewan? 1 periode. 1 periode Pak. Di komisi berapa ya kalau boleh tahu Bapak menjabat? Saya pertama di Komisi 2, terus pindah ke Komisi 3. Kira-kira, berarti sekarang di komisi 3 gitu Pak? Sekarang di Komisi 3. Kira-kira di komisi tersebut itu terkait bidang apa ya Pak? Pendapatan, terus badan usaha milik daerah, terus prawisata. Di komisi tersebut sudah berapa peraturan nih Pak kalau boleh tahu yang telah dibuat? Sekarang ini karena memang saya baru di Komisi 3, ini baru 3, yang satu lagi proses. Satu lagi proses. Di komisi tersebut tuh gimana ya Pak kalau boleh tahu alur proses pembuatan peraturan daerah tersebut? Proses peraturan itu pembuatan perda, kalau di kami itu perda. Prosesnya itu ada 2, ada usulan dari pemerintah atau eksekutif, ada juga usulan dari DPRD. Kalau misalkan dari usulan dari pemerintah, yaitu biasanya kami mendapatkan usulan yang diteruskan oleh ke Bapemperda. Yang namanya Bapemperda itu badan pembuatan perda. Jadi di situ dibahas. Nah, setelah dibahas baru nanti dibuat pansus. Pansus ini biasanya diwakili oleh beberapa dari fraksi, baik fraksi Golkar, PDI, semua ada utusannya di situ untuk membahas perda tersebut. Kalau sudah dibentuk pansus bekerja, itu biasanya senggang waktunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Setelah dipansuskan, biasanya dirapatkan lagi di Bapemperda. Setelah oke baru diparipurnakan. Begitu juga sama kalau misalkan usulan DPRD juga sama begitu. Alurnya seperti itu. Itu mungkin. Kan biasanya ada aja nih ya Pak ya kendala yang dihadapi gitu. Kira-kira kendalanya biasanya apa saja sih Pak yang dihadapi? Kendalanya biasanya tidak cocok antara eksekutif dan legislatif. Usulan-usulan yang dicantumkan di draft perda itu biasanya tidak cocok. Itu butuh komunikasi dan biasanya kita butuh negosiasi-negosiasi. Karena kan ini juga bentuk perda itu kan untuk masyarakat kan. Aturan buat masyarakat Banten. Jadi biasanya ada yang tidak sesuai. Apa keinginan eksekutif dan apa keinginan legislatif, itu aja. Selanjutnya bagaimana ya cara DPRD itu mensosialisasikan perda tersebut kepada masyarakat luas? Kami ada ada program sosper, namanya sosper, sosialisasi perda. Kami itu sosper itu dalam 1 bulan itu 2 kali. 2 kali. Dan sosper ini biasa saya juga mengundang, biasanya di sini, di rumah, mengundang beberapa elemen masyarakat untuk menjelaskan atau mensosialisasikan perda yang sudah kami buat. Gitu. Bagaimana menurut Bapak terkait efek dari perda tersebut, perda yang telah dikeluarkan nih Pak? Apakah berjalan lancar, diterima dengan baik oleh masyarakat atau justru banyak penolakan? Kalau selama ini ya alhamdulillah lancar, alhamdulillah semua perda yang kita keluarkan lancar,
terutama memang perda-perda yang menyangkut biasanya keputusan-keputusan yang eksekutif lakukan. Kalau di Komisi 3 itu ada Badan Usaha Milik Negara, dan sekarang ini kita lagi ngebahas perda untuk Bank Banten, karena Bank Banten ini kan udah dari sekian tahun tidak berkembang. Nah, akhirnya kami sekarang ini, termasuk saya lagi masuk di dalam pansusnya itu untuk untuk membedakan atau dirubah yang tata caranya yang dulunya dari BGD bergabung, sekarang akan dipindah BGD dengan Bank Banten dipisah, dan itu harus dalam bentuk perda gitu. Nah, sekarang ini lagi dibahas di pansus gitu. Belum kelar, belum. Masih dalam proses pansus. Nah, dalam proses pansus ini biasanya itu kami juga ada kunjungan ke luar kota untuk gimana caranya supaya peraturan kita tidak bertentangan dengan peraturan pusat gitu, atau sesuai lah dengan, supaya ada turunannya dari atas itu, dari Mendagri, dari segala macam itu sesuai gitu. Jadi kami berkunjung ke daerah-daerah yang memang sudah ada contohnya perda itu, supaya kita juga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya gitu. Nah, kawan mahasiswa, setelah menyimak video tadi, kita jadi tahu bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Tidak terasa sudah di penghujung video. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.